Pak DPR, gimana kesimpulannya? Ya, saya kira sebagai masukan, saya kira sangat baik ya, dan saya kira patut dipertimbangkan menjadi salah satu materi dari revisi terhadap sistem peradilan anak dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Tapi ada pertanyaan, do you care itu istilahnya? Oh ya, tentu kita sangat peduli sekali kan. Sebetulnya dari aspek hukumnya itu kan sebetulnya memang harus terus mengalami proses perubahan. Kita sendiri terhadap undang-undang tindakan pidana kekerasan seksual itu kan sebetulnya undang-undang yang baru. Karena kami... Jadi Bapak setuju undang-undang harus dirubah juga? Dengan melihat kasus seperti ini... Dan sudah sering kejadian? Seharusnya memang diubah tergantung. Dipersembahkan oleh Saya lagi di Hot Room, kasus pemerkosaan remaja muda umur 13 tahun di Palembang dilakukan oleh satu umur 16, satu 13, dan 2 orang umur 12. Apa himbauan kesimpulan Bapak yang terakhir ada? Tolong 1 menit ucapkan dari Bapak korban. Tolong semua bantu Odin, tolong tegakkan hukum ini seberat-beratnya. Ngelakuin anak aku gitu. Terima kasih Pak. Dari tante korban? Kami berharap jangan ada lagi tindak kriminal. Cukup anak kami. Jadi kami mohon kepada pemerintah untuk melakukan yang terbaik. Karena ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Jangan karena usia di bawah umur, hukuman tidak dijalankan. Kami tidak rela jika ketiga di bawah umur ini untuk direhab. Kami mohon bantuan kepada semua bapak-bapak. Terima kasih. Bapak, Ibu juga memohon agar undang-undang dirubah sehingga anak umur 14 ke bawah tidak begitu saja direhab begitu. Itu himbauan Ibu. Iya. Oke. Psikolog, apa himbauannya? Ini menjadi peringatan keras sih buat kita semua sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, bahwa dunia sudah berubah. Pola asuh yang dipakai dulu itu sudah tidak bisa dipakai. Ya. Karena paparan pornografi ini sudah betul-betul menjadi satu momok buat anak-anak kita. Kalau kita lalai dan kita biarkan anak-anak ini tanpa pengawasan, tanpa pengontrolan dengan menggunakan gadget ini, dia akan menggantikan tugas kita sebagai orang tua. Nah, ini salah satu kekerasan, perkosaan, dan pembunuhan yang terjadi. Lalu yang kedua, mohon untuk DPR, undang-undang untuk sistem peradilan anak nomor 11 nomor 2012 itu sudah harus direvisi. Agar dunia berubah, cara berpikir berubah, perbuatan yang terjadi dengan anak-anak sekarang sudah tidak bisa dianggap enteng. 14 tahun diturunkan menjadi 12 tahun. 14 tahun diturunkan menjadi 12 tahun agar bisa ditahan. Pak DPR, gimana kesimpulannya? Ya, saya kira sebagai masukan, saya kira sangat baik ya, dan saya kira patut dipertimbangkan menjadi salah satu materi dari revisi terhadap sistem peradilan anak dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Tapi ada pertanyaan, do you care itu istilahnya? Oh ya, tentu kita sangat peduli sekali kan. Sebetulnya dari aspek hukumnya itu kan sebetulnya memang harus terus mengalami proses perubahan. Kita sendiri terhadap undang-undang tindakan pidana kekerasan seksual itu kan sebetulnya undang-undang yang baru. Karena kami... Jadi Bapak setuju undang-undang harus dirubah juga? Dengan melihat kasus seperti ini... Dan sudah sering kejadian? Seharusnya memang diubah tergantung dari pidana. Kapan Anda mengajukan undang-undang ke MK? Bapak kan sudah melebihi pengacara sekarang. Wah, saya akan himbau pengacara-pengacara yang dekat dengan saya bahwa ini ada ladang pengabdian dunia dan akhirat. Ya, untuk menyelamatkan, mengurangi dosa-dosa kita di akhirat. Iya, untuk menyelamatkan anak manusia yang tak berdosa, jangan sampai menular. Artinya kalaupun DPR lupa tugasnya, minimum ada 1-2 pengacara yang masih ingat surga begitu? Iya, ingat surga ya.
Kemudian jalan tercepat MK, kemudian jalan yang lebih berikut karena kita banyak yang perlu dirubah undang-undang itu adalah lewat lembaga kita yaitu DPR. Ya. Antara lain batasnya saya setuju 12. Dan 12 ke bawah bukan berarti tidak boleh ditahan, tapi diselamatkan dengan diberi pembinaan di tempat tertentu. Soalnya kalau dibina oleh orang tua, hasil pembinaan orang tuanya yaitu jadi anak nakal seperti itu. Nah, Pak Fikar, gimana? Saran dari Bapak sebagai ahli hukum, apakah Ya. Bapak menjadi pionir untuk menggugat di MK undang-undang ini dirubah Ya, saya agar dukung. jangan ada lagi isak tangis dari orang tua seperti ini? Ya, saya dukung Pak Susno kalau soal perubahan ke MK itu ya. Ya. Tapi begini, peristiwa ini di satu sisi buat kita sebuah musibah yang Ya. besar. Tetapi ada blessingnya kalau menurut saya. Blessingnya adalah kita menggali lagi pengertian-pengertian yang sudah tidak up to date, yang sudah tidak relevan gitu. Umpamanya Ya. soal anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian itu juga harus diulang, terutama kuantitas. Tapi siapa yang peduli? Ya tentu saja Pak DPR kan akhirnya kita menyerahkan pada pemerintah dan DPR ya karena DPR yang akan datang. saya percaya kasus ini mengetuk semua pintu masyarakat gitu ya untuk ada satu perubahan di mana ujungnya adalah kita menuntut keadilan gitu ya di mana meskipun itu anak-anak gitu ya tetapi juga harus ada hukum yang bisa mengadili mereka yang bisa memberi pelajaran kepada mereka supaya anak-anak yang lain tidak melakukan itu gitu. Betul, Nah, itu ini saya yakin kalau ini terjadi dengan bapak anak dari bapak-bapak pejabat, nggak mungkin kasus ini tidak akan ditangkapi dengan serius. Ini karena kebetulan adalah seorang buruh serabutan yang ngangkat bola golf gitu ya, dikali-kali. Jadi mungkin dengan adanya Bang Hotman, terima kasih sekali sehingga orang kecil-kecil seperti ini mendapat perhatian di mata pemerintah. Terima kasih Bang Hotman. Aduh, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Iya. Hah? Gimana Pak Susno? Dengan Ngomong apa dong? Hotrom inilah corong kepada seluruh bangsa. Ya. Yang mudah-mudahan menggugah DPR, menggugah para advokat, menggugah pada orang tua untuk lebih mengawasi anaknya. Dan langsung apa yang kita bicarakan di Hotrom ini, inilah suara rakyat yang nantinya apa yang harus dirubah daripada undang-undang itu supaya keadilan tegak. Terima kasih Hotrom. Oke, sebagai kesimpulan adalah agar masyarakat jangan salah pengertian, Undang-Undang Perlindungan Anak jelas mengatur bahwa pelaku tindak pidana anak yang bisa ditahan itu hanya umur 14 tahun ke bawah. Kalau umurnya 14 sampai 18 tahun, dia bisa 14 tahun. Yang bisa ditahan itu 14 tahun ke atas. 14 tahun ke bawah tidak boleh ditahan. Hanya bisa direhab atau dikembalikan kepada orang tua. Itulah yang menimbulkan ketidakadilan karena undang-undang itu dibuat tahun 2012. Sedangkan dengan medsos sekarang anak udah cepat dewasa. Jadi ada usulan agar para aktivis segera menggugat undang-undang ini ke MK agar bisa dirubah seperti merubah undang-undang politik begitu cepat. Yang kedua, agar para anggota DPR kita yang masih ada masa jabatan 1,5 bulan lagi untuk membuka pintu surga agar memberikan waktu untuk merubah undang-undang ini sebagai balas budi terhadap rakyat. Kepada keluarga korban kami turut berduka cita ya. Bapak ini hanya bekerja sebagai tukang pengumpul bola golf serabutan, tidak berdaya apa-apa. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu hanya di Metro TV setiap jam 9 malam. Silakan Pak Zul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.